Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Ya, kita berjumpa lagi saudara ya, walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita tetap semangat memuji nama Tuhan. Amin saudara. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita katakan karya terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang terindah bagi hidup kami Tuhan. Hati-Mu yang mulia mengubarkan kami Bapa. Haleluya. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah.
Benar Bapak Yesus, Engkau yang kami kagumi Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami permuliakan Bapak. Dimanapun kami berada Tuhan, hati kami tertuju akan Engkau Bapak. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapak, kiranya berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biar hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Ya, saudara, hati kita terus percaya kepada Tuhan, amin. Mari kita sama-sama katakan, hatiku percaya. Haleluya, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, karena Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Karena apa saudara? Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Karena siapa dia saudara? Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, Dialah benar dan kota perlindungan kita. Kita katakan bersama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Bersama-sama kita katakan, hanya padamu hatiku percaya. Karena siapa dia saudara? Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersorak-sorak kita katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Bersama-sama katakan, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Syukur bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara dimanapun kita berada. Tuhan Yesus baik. Tiada bersudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari,
Tuhan, kita mau masuk dalam peneburan benih firman Tuhan. Hati kita beriman, hati kita percaya. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Karena janji Tuhan selalu amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada. Biar Kau beri kami hati seorang hamba yang siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan apa yang saat ini disampaikan adalah benar-benar suara hati-Mu.
Dan biarlah itu memberkati kami semua, mengubahkan kehidupan kami, dan menjadikan kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama membahas ayat firman Tuhan kita yang diambil dari Kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saat ini saya tidak akan membacakan seluruh ayatnya, namun nanti akan saya bacakan seiring dengan pembahasan firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan beberapa pendahuluan dari Kitab Yakobus ini. Nah, dalam perjanjian baru ya ada berbagai anggapan bahwa setidaknya ada 4 penulis surat Yakobus, yaitu Yakobus anak Zebedeus, saudara Rasul Yohanes, Yakobus anak Alfeus ya. Namun banyak juga orang yang sepakat ya bahwa penulisnya adalah Yakobus saudara tiri Tuhan Yesus. Nah, surat ini juga ditulis kira-kira tahun 61 ya, dan merupakan surat pertama ya di antara sejumlah surat yang ditujukan secara umum. Jadi surat ini ditujukan secara umum kepada ke-12 suku di perantauan, yaitu melambangkan segenap umat Allah. Nah, para pembaca pertama surat ini adalah ke-12 suku ya di perantauan. Nah, ada tafsiran bahwa ini menunjuk ke-12 suku orang Yahudi atau seluruh bangsa Yahudi yang berada di wilayah luar Palestina. Dan kepergian ini karena mereka ditawan ya, ada yang karena kemauan sendiri ya. Dan sebagian orang Yahudi yang merantau itu juga karena mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik ya, diantaranya mereka ada yang menjadi kaya ya, bahkan sebagian di Mesir juga ada yang menempati posisi tinggi di dalam pemerintahan. Nah, namun demikian ada banyak juga orang Yahudi di perantauan itu yang hidupnya tidak nyaman ya, khususnya yang bekerja sebagai petani. Nah, di samping itu ada juga orang Yahudi yang menjual diri sebagai budak atau sebagai tawanan perang, dan keadaan ini cukup menyedihkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun istilah ke-12 suku di perantauan ini seharusnya tidak dipahami secara harfiah ya. Karena sebutan di perantauan bukan menunjuk wilayah di mana mereka tinggal, tetapi lebih menunjuk pada panggilan sorgawi yang diterima orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Nah, sama seperti nenek moyang mereka ya, kini orang Kristen Yahudi juga sedang menuju ke tanah perjanjian yang sejati. Dan ini berarti sangat mungkin bahwa pembaca surat ini juga mencakup mereka yang tinggal di Palestina dan juga yang tinggal di luar Palestina. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tujuan ya daripada Yakobus menulis suratnya ya, ini melihat permasalahan yang dihadapi jemaat saat itu, yaitu orang-orang percaya Ibrani ya yang mengacu pada 12 suku di perantauan yang menghadapi penganiayaan dari orang Yahudi ya yang tidak percaya, dan juga diantaranya dari orang yang sudah percaya sendiri. Jadi terjadi pemisahan antara orang kaya yang miskin dan orang yang kaya ya. Di situ sehingga Rasul Yakobus oleh sebab itu ingin mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dan juga memperlihatkan iman ya sebagai penawar bagi masalah tersebut, serta memberikan nasihat dan juga penghiburan kepada orang Kristen yang mengalami pencobaan, yang mengalami kesusahan dan juga hukuman karena iman mereka. Dan juga Yakobus ingin mengajar dan juga menegur orang-orang percaya yang menyeleweng ya, dan untuk membuktikan hubungan antara perbuatan dan iman, di mana perbuatan itu menjadi bukti iman dari anak Tuhan. Ini bahasan kita ya Bapak Ibu. Dan penting juga untuk memahami semuanya itu karena ada keterkaitan di dalamnya, bagaimana kondisi jemaat saat itu mempengaruhi Rasul Yakobus di dalam penekanan-penekanan yang ada di dalam
surat-suratnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, surat Yakobus ini pada awalnya telah memunculkan sejumlah problem ya bagi para penafsir Alkitab selama bertahun-tahun. Nah, sebagai contoh, Martin Luther itu sangat sulit menerima surat Yakobus sebagai Alkitab yang diinspirasikan ya. Bahkan dia menyebutnya sebagai surat jerami ya, surat yang tidak bernilai, surat yang penuh dengan ilalang ya. Karena di situ Luther melihat penekanan yang berbeda dari Rasul Paulus, yaitu dalam pembenaran berdasarkan iman saja. Jadi yang menjadi permasalahan bagi Martin Luther dan juga banyak teolog selama bertahun-tahun adalah penekanan Yakobus pada perbuatan dan sekaligus iman ya. Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati ya, di dalam ayat 26, dan manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Nah, sedangkan Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa iman adalah pemberian Allah ya. Iman itu adalah pemberian Allah di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dan bahwa manusia itu tidak dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya di dalam Roma 4 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya ya, benarkah ada pertentangan antara teologi Paulus dan teologi Yakobus? Dan dengan demikian Alkitab berkontradiksi di dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang perlu dimengerti untuk mengharmoniskan antara Rasul Paulus dan Rasul Yakobus adalah, yang pertama adalah kita harus melihat latar belakang jemaat yang berbeda ya, atau konteks penerima daripada surat tersebut. Nah, sedikit saya akan memberikan pernyataan mengenai tujuan kitab Roma ya. Tujuan kitab Roma ya itu kan ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu untuk mempromosikan damai ya di antara orang Kristen Yahudi dan juga orang Kristen non Yahudi ya, di antara orang yang kuat dan di antara orang yang lemah, atau untuk memperbaiki ya pikiran yang salah atau legalisme orang Yahudi dan anti legalisme non Yahudi. Nah, hal ini juga memberitahukan ya bahwa Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat ya, di mana saat itu terjadi kondisi yang kurang harmonis antara orang Yahudi dan orang non Yahudi, antara orang Yahudi yang sangat menekankan keselamatan karena perbuatan ya, yaitu melalui ketaatan, melalui hukum Taurat ya. Jadi orang Yahudi sangat menekankan keselamatan karena perbuatan, yaitu melalui ketaatan terhadap hukum Taurat. Jadi mereka menekankan kepada orang-orang non-Yahudi yang baru percaya agar melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan keselamatan. Sedangkan fakta ya yang disampaikan Rasul Paulus adalah bahwa semua manusia itu berdosa ya, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus menyatakan bahwa semua manusia itu tidak dapat diselamatkan oleh perbuatan ya, atau tidak dapat diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristuslah manusia memperoleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu, sedangkan konteks pendengar ya atau penerima surat Yakobus ini berbeda ya dengan tadi Rasul Paulus. Karena Rasul Yakobus ini melihat terjadinya gap antara orang percaya yang miskin dan orang percaya yang kaya ya. Dan pada saat itu ada banyak orang miskin, tetapi orang kaya yang percaya itu hanya memandang muka atau tinggal diam saja melihat kondisi yang terjadi di sekelilingnya. Nah, jadi karakteristik ya dari penanganan Yakobus atas topik perbuatan tersebut ini merupakan kampanye ya melawan suatu ortodoksi yang mati,
yang berbicara tentang iman tetapi tidak menanggapi dengan perbuatan yang serius. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu di dalam perikopnya ya, Rasul Yakobus itu menegur dengan sangat keras tindakan dari orang-orang kaya yang berperilaku dengan melihat status sosialnya ya, atau memandang muka ya, kalau di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13 di situ judul perikopnya jangan memandang muka ya, atau jangan membeda-bedakan ya, sehingga perlu bagi Rasul Yakobus untuk memperbaiki perilaku mereka yang salah tersebut. Dan tentunya perikop setelahnya itu yaitu perikop yang kita bahas saat ini, yaitu iman yang sejati, yaitu iman yang disertai oleh perbuatan baik ya, yang tentunya tidak memandang muka. Nah, jadi sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem, Yakobus merasa bertanggung jawab untuk memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Dia mengetahui keadaan pada saat itu ya, dan mau mengarahkan mereka ya dalam pergumulan yang mereka alami ya. Dan problem utama ya dari penerima surat Yakobus itu adalah ketidakharmonisan ya antara sebab dan akibat dari kehidupan rohaninya. Mereka yang mengaku telah diselamatkan ya, atau orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata tidak menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam hatinya, sehingga perbuatannya bobrok. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka yang mengaku beriman ya kepada Kristus ternyata tidak menunjukkan perbuatan yang sesuai dengan imannya. Mereka yang berdosa ternyata bertengkar satu dengan, mereka yang berdoa maksudnya bertengkar satu dengan yang lain. Mereka yang katanya beribadah kepada Tuhan ternyata tidak menunjukkan pengaruh ibadah itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu Rasul Yakobus menasehati orang Kristen supaya hidup harmonis antara internal ya, anugerah Tuhan yang telah diterima, dan juga eksternal, yaitu kenyataan hidup sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian pendahuluan ya yang sangat panjang ya. Dan kita akan masuk kepada bahasan kita, yaitu di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26 yang saya beri judul hubungan antara perbuatan dan iman menurut Rasul Yakobus. Jadi di dalam perikop ini dibuka dengan sebuah pertanyaan retorik ya. Pertanyaan retorik itu sesungguhnya tidak mengharapkan sebuah jawaban secara langsung, tetapi lebih kepada sebuah perefleksian. Saya akan mulai membacakan ayat yang kita bahas. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi Rasul Yakobus ini membuka perikopnya dengan pertanyaan yang semuanya diarahkan untuk jawaban tidak. Apakah gunanya iman tanpa perbuatan? Tidak ada. Dapatkah iman itu menyelamatkan? Tidak dapat. Apakah gunanya? Nah, kita akan melihat dalam ilustrasi ayat 15 dan 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman tanpa tindakan itu tidak ada gunanya. Jadi kondisi yang seharusnya jika seseorang berkata bahwa ia memiliki iman,
maka ia pasti memiliki perbuatan. Nah, jadi di dalam perikop kita ini kalau bisa dibagi menjadi 3 struktur teks. Yang pertama adalah bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati, yaitu ada di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 17 bahasannya ya. Jika tadi kan dikatakan ya, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan ya. Jadi di sini kata jika di dalam frasa jika seorang mengatakan ini menunjukkan bahwa Yakobus itu membuat sebuah pengandaian di dalam dialognya kepada saudara-saudaraku. Dan hal ini diulangi ya pada penjelasan selanjutnya melalui ilustrasi mengenai orang yang tidak mempunyai pakaian dengan orang yang diajak dialog oleh Rasul Yakobus tadi di dalam ayat 15 dan 16. Nah, orang miskin ini merujuk kepada orang percaya ya, karena dikatakan saudara, saudari ya. Karena kondisi saat itu banyak orang percaya yang miskin. Itu bisa dilihat dalam Yakobus 1 ayat 9, 2 ayat 1 sampai 7 dan juga 5 ayat 7 sampai dengan 8. Dan orang yang dimintai tolong itu juga merujuk kepada orang percaya. Seorang di antara kamu. Jadi walaupun ini hanya sebuah ilustrasi pengandaian ya Bapak Ibu, tapi bukan berarti ya bahwa apa yang ingin disampaikan oleh Yakobus itu tidak relevan dengan situasi real yang ada pada saat itu ya. Ya di sini kita melihat seperti sebuah sindiran daripada Yakobus sekaligus kecaman terhadap orang-orang yang percaya yang mengklaim dirinya memiliki iman ya, yang tadi di ayat 14 ayat itu, tetapi kehidupannya tidak peduli dengan orang-orang miskin di sekitarnya. Jadi di sini Rasul Yakobus sedang berbicara ya bahwa iman yang membenarkan itu adalah iman yang bertindak ya, bukan hanya sekedar pengakuan di mulut saja bahwa dia beriman. Oleh sebab itu, Rasul Yakobus mengambil kesimpulan ya di dalam ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati ya di dalam ayat 17. Nah, Bapak Ibu, pernyataan ini tentunya sebuah pernyataan yang keras ya, dan ini sama sekali tidak menyinggung mengenai iman yang dijelaskan oleh Paulus ya. Karena kata itu adalah kata kunci ya, bahwa iman itu mengacu kepada iman yang diklaim tadi oleh orang-orang yang diandaikan oleh Paulus di ayat 14a, bukan iman yang Paulus maksudkan. Inilah yang dikecam dan diperingatkan oleh Yakobus, bahwa iman di orang-orang yang ada di ayat 14a itu tadi tidak disertai perbuatan ya. Jadi iman orang-orang di dalam ayat 14a yang tidak disertai perbuatan, nah itu menurut Yakobus bukan iman ya. Itu hanyalah iman yang diklaim oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki iman sama sekali. Dengan kata lain, dipertanyakan imannya. Benar enggak punya iman yang sejati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, merujuk kepada permasalahan ya, bahwa orang miskin dan orang-orang yang tidak mau menolong itu merupakan orang-orang percaya, maka kita juga dapat membandingkan lagi dengan tulisan Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang ya, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim memiliki iman, dan itu bagi Yakobus adalah iman yang tidak ada gunanya ya, atau iman yang mati. Nah, Bapak Ibu, Yakobus tidak pernah meremehkan atau menolak iman sama sekali ya. Di dalam suratnya ia berbicara mengenai beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kaya dalam iman dengan doa. Ya, bahkan di dalam perikop ini ia tetap mengacu kepada imannya
yang ditujukan melalui perbuatan. Di situ dikatakan, dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatanku, ya, di dalam ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman yang ditolak Yakobus adalah iman yang hanya talk only, ya, hanya bicara saja, tapi no action, ya, tidak ada perbuatan iman. Jadi iman yang hanya di mulut saja, tapi tidak disertai perbuatan, ya. Oleh sebab itu, di dalam struktur teks yang kedua dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong atau iman yang tidak berguna, ya. Itu ada di dalam ayat 18 dan sampai ayat 20, ya. Tadi di dalam ayat 18 yang sudah saya bacakan, di situ Rasul Yakobus menantang, ya, kepada orang-orang tersebut dengan berkata, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ya, kata tunjukkanlah ini berasal dari kata deiknumi, ya, yang artinya explain, prove, ya, buktikan lah gitu, ya. Jadi artinya ayat ini itu merupakan sebuah perintah untuk membuktikan, ya, berarti sesuatu yang belum pasti keberadaannya. Jadi iman yang mereka klaim itu ada atau tidak, ya, benar nggak punya iman, itu harus dibuktikan, ya. Buktikanlah, jelaskanlah, sehingga membuat sesuatu itu menjadi jelas, menjadi nyata, ya, menjadi clear, ya. Expose, singkapkanlah, telanjangilah matamu, dan aku akan memberikan bukti melalui perbuatan, ya. Jadi melalui perkataan ini, ya, Rasul Yakobus itu hendak menekankan bahwa manusia memerlukan bukti iman. Manusia memerlukan bukti iman yang mereka klaim memilikinya itu dapat dilihat melalui perbuatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 19, ya, lebih jauh lagi Rasul Yakobus memperbandingkan iman yang mereka klaim di ayat 18 tadi itu dengan iman yang dimiliki setan-setan, ya. Maksudnya adalah ingin menggambarkan iman yang diklaim oleh orang-orang di sana itu sama saja dengan iman yang dimiliki oleh setan-setan yang percaya Allah tetapi tidak membuktikan melalui perbuatan, ya. Bapak Ibu, saya akan bacakan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar, ya. Jadi setan-setan juga percaya, bahkan dikatakan mereka gemetar, ya. Namun iman yang mereka klaim oleh, ya, yang dikatakan sama dengan yang dimiliki setan-setan itu hanya percaya kepada Allah, ya, tetapi tidak membuktikannya melalui perbuatannya, ya. Jadi hanya iman yang secara intelektual saja atau kognitif saja, hanya percaya bahwa Allah esa, ya. Dan Yakobus mengalamatkan iman yang dimaksud itu hanya mempercayai keberadaan Allah saja, itu adalah iman yang juga ditemukan di antara setan-setan, ya. Oleh sebab itu Yakobus memikirkan bahwa iman yang sejati itu seperti apa, gitu, ya. Iman yang sejati itu seperti apa sih? Ya, yang jelas bukan iman yang seperti dimiliki oleh setan-setan yang tidak memiliki dampak bagi kehidupan seseorang, ya. Sehingga dalam pandangan Rasul Yakobus ini, maka iman yang seperti itu adalah mati, ya, dan tidak ada gunanya. Nah, jadi Yakobus mengatakan bahwa kepercayaan itu baik, ya, tetapi tentunya tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari penghakiman atau penghukuman seperti iman yang dimiliki oleh setan-setan yang tentunya
keberadaannya, kita yakini tidak akan masuk surga ya, karena tempatnya adalah di neraka. Dan iman seperti itu bukanlah iman kepercayaan sejati. Karena apa Bapak Ibu? Karena di dalamnya belum ada pertobatan dan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang menyelamatkan itu tentunya harus memiliki 3 unsur ya, yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau kita lepas salah satu unsurnya. Ketiga unsur itu adalah, yang pertama adalah notisia ya, atau pengetahuan yang menunjuk pada pengetahuan ya. Jadi beriman kepada sesuatu yang dipercaya secara rasional dan intelektualnya. Ya kita tahu ya, kalau orang percaya pada Tuhan berarti objek imannya itu adalah Allah ya, atau Tuhan itu sendiri. Dan juga ada asensus ya, atau persetujuan intelektual yang meliputi kepastian atau keyakinan bahwa apa yang dipercaya itu adalah suatu kebenaran ya. Lalu apakah itu cukup? Tidak Bapak Ibu, harus ada unsur yang fidusia ya. Jadi fidusia ini dapat diartikan sebagai kepercayaan atau ketaatan ya, atau lebih dalam lagi diartikan kebersandaran. Lebih spesifik bahwa iman tersebut sebagai ketaatan atau kesetiaan kepada ajaran Kristen. Ada action dari kita ya. Karena ketaatan itu terpancar daripada perbuatan baik untuk melakukan kehendak Allah itu sendiri. Nah Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa keselamatan itu sama sekali tidak diperoleh dari perbuatan, yaitu pasti. Dan bagian ini selalu ditekankan di dalam pemberitaan Injil. Perbuatan baik itu bukan jalan menuju keselamatan. Sebab kita diselamatkan hanya oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan hanya atas dasar kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Namun perbuatan kita ya adalah ciri dari keselamatan itu sendiri yang sudah kita dapatkan. Seorang yang mempercayai Kristus itu akan diselamatkan dan masuk di dalam kerajaan Allah. Namun kepatuhan kita kepada Allah, ketaatan kita dan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama itu adalah tanda kewarganegaraan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan adalah kasih karunia dari Allah. Namun kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Setelah lahir baru, kita harus menunjukkan iman itu melalui pekerjaan baik kita. Di dalam ayat yang ke-20, Bapak Ibu, Rasul Paulus menantang orang yang diajak dialog tersebut dengan mengatakan, "Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Jadi di sini dengan keras Rasul Yakobus mengatakan orang-orang yang demikian itu sebagai orang-orang yang bebal. Ya. Kata bebal ya itu berasal dari akar kata kenos. Jadi sebuah penghinaan dari Rasul Yakobus untuk menyerang mereka dengan sebutan orang-orang yang kosong, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tanpa kebenaran, orang-orang yang tidak membawa pengaruh, dan orang yang tanpa tujuan ya. Maka dikatakan orang yang keras kepala ya, atau memiliki hati yang keras, yaitu mereka yang tidak memperdulikan kesalahannya. Dan orang itu tidak menerima bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah tidak berguna. Nah, Bapak Ibu, dengan kata lain ya, bahwa manusia bebal ini adalah manusia yang tidak mau untuk tahu ya, karena mereka tidak punya pengharapan untuk melakukan kehendak Allah, yaitu orang-orang yang menipu diri mereka sendiri dengan pengharapan yang menyesatkan, yang bersandar kepada iman yang tidak nyata. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui? Ya, atau terjemahan lain dalam konteks surat Yakobus ini lebih tepat itu diterjemahkan sebagai, apakah engkau
ingin bukti? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus ingin membuktikan ya bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah kosong, mandul, dan tidak berguna. Ya, jadi poinnya di sini adalah mempercayai kebenaran tanpa mentaati kebenaran itu sendiri sama sekali tidak akan menyelamatkan. Kepercayaan tanpa ketaatan itu lebih buruk daripada sekedar tidak berguna. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi bahwa iman yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah iman yang disertai perbuatan. Ya, oleh sebab itu di dalam struktur teks yang ketiga ya di dalam ayat 21 sampai dengan 26 dapat disimpulkan bahwa iman yang disertai perbuatan itu adalah iman yang sempurna ya atau iman yang sejati. Di dalam ayat 21 dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat 21 ini adalah ayat yang dianggap bertentangan dengan pengajaran Rasul Paulus ya, karena dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Abraham dibenarkan karena perbuatannya ya ketika ia mempersembahkan Ishak. Ya, sedangkan Rasul Paulus menyatakan bahwa Abraham itu dibenarkan oleh iman ya kalau kita melihat di dalam Roma 4 ayat 1 sampai 3. Di sini yang dimaksud perbuatan oleh Rasul Paulus adalah melaksanakan Taurat ya seperti hukum sunat atau dan hukum-hukum keagamaan lainnya ya. Sedangkan bagi Yakobus perbuatan itu adalah ketaatan kepada Allah dan kemurahan hati sebagaimana dilakukan oleh Abraham. Jadi ada tindakan iman dari Abraham yaitu ketaatan kepada perintah Allah. Jadi Bapak Ibu dibenarkan bagi Paulus adalah pernyataan ya bahwa orang berdosa itu dianggap benar oleh kasih karunia Allah. Nah, sedangkan bagi Yakobus ya dibenarkan itu adalah karena orang-orang benar itu melakukan kebenaran atau melakukan hal-hal yang benar. Oleh sebab itu sekali lagi di sini ditegaskan bahwa sesungguhnya tidak terdapat pertentangan antara Paulus dan Yakobus. Yang terjadi adalah perbedaan tekanan atau titik pandang ya, serta pemaknaan istilah yang digunakan. Nah, jadi sama sekali tidak ada kontradiksi di dalam Alkitab itu pasti. Tidak ada kontradiksi atau pertentangan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, surat Yakobus ini diakui dan masuk ke dalam kanon Alkitab. Bapak Ibu, kalau kita mau bandingkan lagi ya dengan surat Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 10 disampaikan tujuan keselamatan yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, di sini kita kembali melihat ya ada keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara kasih karunia oleh iman ya di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dengan perbuatan atau pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik itu dipersiapkan Allah sebelumnya dan ia ingin supaya kita hidup atau berjalan di dalamnya ya. Kalau kita baca ya di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini itu dimulai dengan manusia alamiah yang berjalan ya atau hidup di dalam dosa ayat 1 sampai 3 dan diakhiri dengan manusia buatan Allah yang berjalan atau hidup dalam pekerjaan atau perbuatan baik. Jadi sama sekali tidak ada pertentangan antara Paulus dan Yakobus, bukan? Yakobus sesungguhnya menekankan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia yang telah memiliki iman tersebut. Ya. Ayat selanjutnya di dalam ayat 22 dan 23 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, jadi iman yang sempurna adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Ya, jadi mencakup dua aspek yaitu iman dan perbuatan
iman ya, atau ketaatan ya. Jadi itu adalah iman yang sejati. Ada iman, ada perbuatan iman. Itulah iman yang sejati ya. Dan kata sempurna di dalam ayat 22 ini mengandung ide ya, bahwa perbuatan-perbuatan itu menyelesaikan kondisi iman yang belum selesai ya, atau menyelesaikan tugas atau misi yang membawa kepada kesempurnaan atau kedewasaan ya. Jadi di sini iman Abraham itu telah mencapai sasaran tertentu yang Allah tetapkan untuk dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 23 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi di dalam ayat 22 dan juga 23 ini menjelaskan konsekuensi dari perbuatan Abraham yang taat kepada perintah Allah ya. Yang pertama itu bahwa perbuatan Abraham itu menjadi rekan kerja bagi imannya ya. Di ayat itu dikatakan ya bahwa iman itu bekerja bersama-sama ya, atau sinergi dengan perbuatan-perbuatan Abraham ya. Dan yang kedua, perbuatan Abraham itu membuat imannya menjadi sempurna. Dan ketiga, perbuatan Abraham itu menggenapi statusnya yang benar oleh iman ya. Dan yang keempat, perbuatan Abraham menjadikan dia sebagai sahabat Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, respon Abraham terhadap firman itu tidak memiliki dua sisi ya. Jadi respon Abraham terhadap firman Tuhan itu memiliki dua sisi sekaligus ya, yang tidak dapat dipisahkan, yaitu iman dan juga perbuatan. Bapak Ibu, jadi dengan kata lain Yakobus melihat kepada sisi aktifnya ya, baginya iman dan ketaatan perilaku itu adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan sama sekali. Iman yang dipahami semata-mata hanya sebagai kepercayaan ya, atau pengakuan saja adalah iman yang tidak dapat menyelamatkan. Nah, hanya melalui ketaatan dan juga perilaku ya, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan kebenaran firman Allah, maka itu adalah iman yang penuh dan iman yang sempurna ya. Jadi apa yang ditentang oleh Rasul Yakobus itu bukanlah menyerang atau menolak iman itu sendiri, melainkan yang ditentang adalah iman di mana seseorang itu melepaskan diri dari ketaatan. Bapak Ibu, John Calvin mendukung ya bahwa prinsip iman yang disertai perbuatan oleh Yakobus dan prinsip keselamatan hanya melalui iman dari Paulus sebagai dua hal yang tidak bertentangan ya. John Calvin meringkas hubungan antara iman dan perbuatan itu dengan seperti ini. Faith alone justifies ya, but the faith which justifies is not alone ya. Faith alone justifies, hanya iman yang membenarkan ya. But the faith which justifies is not alone. Ya, tetapi iman yang membenarkan itu tidak sendiri. Ya, jadi iman itu harus sepaket dengan perbuatan atau tindakan iman. Jadi iman itu harus disertai oleh perbuatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada ayat yang ke-25 Yakobus juga memberikan contoh mengenai Rahab ya, bagaimana ia juga dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ya. Mungkin kita bertanya mengapa ya Rasul Yakobus ini memakai contoh Abraham dan Rahab, sedangkan ada banyak tokoh pemimpin ya atau nabi yang bisa dijadikan contoh maksudnya. Nah, mengenai hal ini dikatakan bahwa kedua tokoh ini mewakili dua kelompok. Jadi Abraham seorang Yahudi dan Rahab adalah non-Yahudi ya. Abraham seorang pria dan Rahab seorang wanita ya. Abraham seorang yang kaya dan terhormat,
Rahab seorang yang miskin dan tidak terhormat. Ya, jadi di sini Yakobus ingin memberi nasihat ya, bahwa baik orang kaya ya maupun orang miskin ya, baik perempuan maupun laki-laki ya, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, itu perlu memiliki iman kepercayaan yang diwujudkan dalam perbuatan ya, dalam perbuatan baik ya, surut dengan kehendak Allah. Dan mereka berdua ini adalah contohnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Yakobus 2 ayat 26 di situ dikatakan seperti ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, Bapak Ibu, ayat ini merupakan puncak ya dari dialog mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya, di sini Yakobus memberi suatu tambahan ya berupa analogi tubuh roh. Dan hal ini juga disebabkan karena kondisi pada saat itu ya sangat berakar dengan konsep Yahudi mengenai tubuh dan roh. Nah, jadi berdasarkan konsep Yahudi ya, pemisahan salah satu komponen dalam tubuh dan roh itu akan berakibat pada kematian. Ya, jadi konklusi ini semakin menegaskan kembali inti di ayat sebelumnya, yaitu ayat 17, bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, penyataan kesimpulan pada pengajaran Yakobus ya di dalam ayat 2 ayat 14 sampai dengan 26 ini menunjukkan ya bahwa relasi antara iman dan perbuatan itu adalah sedekat tubuh dan roh. Hidup adalah hasil dari kesatuan di dalam kedua contoh ini ya. Saat keduanya dipisahkan menghasilkan kematian. Iman yang palsu itu sesungguhnya adalah sebuah mayat. Jadi Yakobus membandingkan iman tanpa perbuatan itu dengan tubuh dan nafas ya. Prinsip ini jelas ya bahwa iman ya yang tidak didukung oleh perbuatan atau tubuh yang tidak didukung oleh roh itu adalah mati. Jadi kesimpulan ini juga ya Bapak Ibu selaras ya dengan seluruh isi Alkitab ya, dan ayat-ayat lainnya. Saya cuplik dari Matius 5 misalnya ya ayat 16. Perbuatan baik yang memuliakan Bapa ya, dan juga di dalam Matius 7 ya melakukan kehendak Allah. Ya, dan juga dinyatakan di dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama, terutama yang membutuhkan. Ya, jadi iman yang benar itu pasti akan terwujud secara nyata di dalam perbuatan yang benar. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan ya bahwa dari pembahasan kita ini bisa disimpulkan bahwa pemikiran Rasul Yakobus dan Rasul Paulus itu tidaklah bertentangan, melainkan saling menguatkan ya satu dengan yang lain ya. Karena latar belakang jemaat yang berbeda sehingga penekanan mereka pun berbeda ya, tetapi tidak berkontradiksi, tidak bertentangan. Dan Paulus itu menekankan bahwa manusia pasif di dalam pembenaran karena kita dibenarkan hanya oleh kasih karunia Yesus Kristus ya, kita dibenarkan oleh Allah ya, kita dibenarkan di dalam darah Kristus ya, hanya dalam darah itu saja kita dibenarkan karena iman kita di dalam Yesus Kristus, dan semuanya itu ini mengindikasikan perbuatan aktif dari Allah sendiri. Jadi tidak ada usaha dari manusia ya, manusia itu pasif di dalam keselamatan. Sedangkan Yakobus melihat sisi aktif di dalam pembenaran itu, bahwa manusia yang dibenarkan melalui perbuatannya itu dengan mengambil contoh Abraham dan Rahab, karena dia melihat perbuatan itu sebagai satu kesatuan dengan iman yang tidak dapat dipisahkan. Jadi dia melihat bahwa perbuatan itu adalah buah dari iman yang sejati ya, dari iman yang sejati ya. Karena iman yang sejati itu pasti disertai oleh perbuatan. Mungkin itu bisa menjadi introspeksi dengan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita yang mengaku beriman sudah melakukan perbuatan baik ya, karena ketaatan kita kepada Allah,
Nah, Bapak Ibu, dalam perikop ini Yakobus mengkritik ya sikap dari jemaatnya yang tidak mempraktekkan kasih yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekalipun mereka mengaku sebagai orang beriman. Nah, selanjutnya Yakobus juga memberikan teladan, yaitu tadi Abraham dan juga Rahab ya, yang telah membuktikan iman yang sejati atau iman yang benar di dalam tindakan nyata. Iman yang benar yang harus dibuktikan atau dinyatakan melalui perbuatan nyata di dalam kehidupan. Nah, iman yang murni di dalam Kristus itu akan selalu meluap ya. Jika kita memiliki iman yang sejati yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri, maka iman itu akan bertumbuh. Dan iman yang murni itu akan selalu meluap dan tampak dalam seluruh kehidupan kita ya. Iman itu akan mempengaruhi sikap dasar kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, dan juga terhadap sesama ya. Bapak Ibu, juga terhadap kehidupan ini pada umumnya. Jadi tidak boleh sama sekali ada ketidakcocokan antara iman dan perbuatan. Yakobus mengingatkan kita ya tentang perlunya ukuran-ukuran dan nilai-nilai Kristiani yang murni dalam segala segi kehidupan. Prinsip yang benar yang bisa kita aplikasikan adalah status menentukan aktus ya. Jadi status itu harus menentukan perbuatan kita. Status kita sebagai orang kudus harus menentukan perbuatan kudus kita. Status kita sebagai anak Allah harus disertai perbuatan yang mencerminkan bahwa kita anak Allah ya, atau sebagai konsekuensi. Status kita sebagai orang benar atau orang yang dinyatakan benar oleh Allah, maka perbuatan kita harus membuktikan status kita tersebut. Dan juga benar ya, seperti apa yang dikatakan Paulus bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah ya, yang kita terima melalui iman. Kita dibenarkan karena anugerah melalui iman, dan saat kita diselamatkan, Allah memerintahkan kita untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita pasti setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus ya, bahwa iman itu bukan sekadar percaya kepada sesuatu, melainkan melakukan sesuatu sesuai dengan yang dipercaya tersebut. Beriman kepada Allah tidak sekedar percaya bahwa Allah itu ada ya, tetapi kita berpikir, kita bersikap, kita berkata-kata, dan kita berbuat sesuai dengan kehendak Allah yang kita percaya. Bapak Ibu, di dalam beriman itu terkandung ketaatan. Ya, di dalam beriman itu terkandung penyerahan diri yang secara total terhadap kasih setia dan pemeliharaan Allah. Dengan berserah diri secara total kepada Allah, maka kita akan mampu ya, atau lebih tepatnya kita akan dimampukan untuk menerima segala kenyataan yang terjadi, entah senang ataupun susah, sehat ataupun sakit, bahkan hidup atau mati sekalipun. Sebab kita yakin bahwa di dalam Allah itu akan senantiasa ada damai sejahtera yang sejati. Tuhan Yesus berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu mungkin berkata-kata, dari saat ini berhenti berkata-kata. Tuhan, mungkin perkataan ini ada yang tidak mengerti, namun hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus-Mu mampu menerangi hati dan pikiran kami semua, agar kami mengerti kebenaran yang sudah disampaikan. Roh Kudus yang memberikan pengertian itu, sehingga kami dapat tahu ya Tuhan, bahwa doktrin pembenaran karena iman, dan juga iman yang harus disertai oleh perbuatan adalah sesuatu yang khas Kristiani. Biarlah Tuhan kami dapat menunjukkan iman kami yang sudah Engkau berikan bagi kami
sebagai anugerah itu melalui perbuatan baik kami, melalui ketaatan kami kepada perintah-perintah-Mu. Kami taat melakukan perintah-Mu. Baik, kami semakin mengasihi Tuhan dan juga teraplikasi dalam kami mengasihi sesama kami manusia. Sehingga kami dapat mengaplikasikan iman yang benar, iman yang tampak melalui perbuatan baik kami. Sehingga itulah iman yang sejati. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pengumuman pada hari Jumat konsel online pukul 19 sampai dengan pukul 21. Pada hari Minggu ibadah onsite di Jalan Mangga. Untuk sementara lansia dan anak ibadah di rumah dilayani ibadah secara online via YouTube. Doa syafaat, saling mendoakan tiap-tiap jemaat dan juga berdoa bagi bangsa dan negara. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan di GBIS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Dan kami segenap pengurus GBISH mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpahnya. Salam sehat, kami ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan masa pandemi ini dan rajin berolahraga. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Demikian pengumuman kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.